Halo sobat, di siang hari yang indah ini kita kedatangan lagi tamu yang sungguh luar biasa. Tamu kita pada saat ini adalah Kiai Juprianto MPDI, Ketua MW CNU Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan juga Kiai Mufrodi Ali SPDI, Wakil Rois Surya PCNU Kabupaten Tuban. Luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa saat ini. Dan para kiai kita ini sudah mengikuti acara harla dan kebetulan bisa beristirahat di rumah kita yang kecil ini, Bethesda. Dan banyak sekali pengalaman yang tadi kami sudah sempat bicarakan. Dan sekarang mau berbagi sedikit. Kita mulai pembicaraan kita. Yai, selamat datang di Bethesda, GPIB Bethesda Sidoarjo. Kami ini, GPIB ini adalah kepanjangannya Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat. Bethesda itu nama gereja kami, sinode kami ada di Jakarta, di Gambir. Itu ada kalau Yai turun di stasiun Gambir, depannya ada gereja. Nah, gereja Immanuel itu sinode kami, kantor pusat. Terima kasih Yai pada siang hari ini boleh mampir ke sini dan bersedia untuk wawancara dengan kami. Begitu saya juga. Yai, kami mau tanya dulu Yai. Dari Tuban tuh berapa banyak Yai jemaah kita yang datang ke Sidoarjo? Jadi begini ya, di Tuban itu ada 20 kecamatan. Berarti ada 20 pengurus MWCNU. MWC itu Majelis Wakil Cabang, artinya kepengurusan NU di tingkat kecamatan. Nah, masing-masing kecamatan itu kan ada beberapa desa. Seperti di Kecamatan Soko itu ada 23 desa. Memiliki 27 ranting NU. Jadi kemarin itu dari NU itu ada pengurus NU, ada pengurus Patayat, pengurus Muslimat, ada IPNU, IPPNU, ada Pakar Nusa, ada Ansor, sehingga dari Soko saja itu kemarin berangkat 3 bis besar, kemudian 8 helm ya. Ya dari Soko 8 helm, 10 mobil pribadi. Jadi sekabupaten Tuban perkiraan saya sekitar 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. Iya. Untuk seluruh Tuban ya? Iya, sekabupaten. Itu kemarin macet nggak ya? Oh, sangat macet. Mulai dari mana ya macet? Macet itu mulai di Lamongan ya. Kita itu berangkat jam 10 dari Tuban, dari Lamongan itu sampai Lamongan macet sampai jam 3 pagi. Tadi kemarin saya baru masuk ke sini. Subuh masuk ke sini. Subuh baru masuk ke sini. Waduh, luar biasa. Di tol itu walau macet sama sekali. Bareng sama Yai Afrodi. Iya. Mufrodi, mohon maaf. Bareng sama Kiai Mufrodi ya. Iya, satu mobil. Kiai, saya mau tanya. Itu kan macet, stres, capek, kan gitu ya? Iya. Kok ya teko nang Surabaya, nang Sidoarjo gini. Itu apa ya yang ininya ya? Itulah hebatnya jamaah NU. Oh, gitu ya. Bukan hanya dari Tuban. Pak Eko tahu sendiri kan? Dari Lampung juga tadi. Dari Lampung ya. Kita Lampung itu sama-sama kader PKP. Kita ketemu di sini langsung enjoy. Nggak usah tanya nama, langsung bicara. Karena sama-sama kader PKP. Kader PKB. PKP. Pendidikan Kader Penggerak NU. Oh, pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Oh, gitu. Jadi kalau ada komando untuk kader seluruh Indonesia kan enggak. Oh, Betul. Apalagi di Surabaya Sidoarjo ini kan lahirnya Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1945. nah ini menarik nih. Jadi saya mau tanya mengenai itu. Mungkin dari Kiai Juprianto baru
Itu ceritanya gimana kalau menurut yang Yai ketahui saat itu tuh, kenapa Sidoarjo awal mulanya itu bagaimana kira-kira ya sejarahnya? Ya itu kan keputusan yang diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau acara ini ditaruh di Jakarta mungkin malah dampak ekonominya macet, dampak kegiatan pemerintahan mungkin terganggu. Betul. Jadi ditaruh di Jawa Timur itu memang tempat berdirinya Nahdlatul Ulama kan di Surabaya. Jadi ini 100 tahun kita kembali ke tanah kelahiran yaitu di Jawa Timur. Jadi sambil mengenang lah bagaimana pendahulu kita seperti Mbak Hasyim Asy'ari, Kiai Hasan Dipo, kemudian Bapak Basbullah, Mbak Bin rapat di Surabaya untuk mendirikan organisasi ini. Jadi ulama ini. Iya, jadi 100 tahun yang lalu ini menurut tahun Hijriah. Kalau Mas saya mungkin baru 97 ya. Jadi itu untuk melengkapi. Sebelum dilanjutkan Yai, saya mau tanya sedikit lagi nanti Yai lengkapi yang tadi, terus tambahan sedikit buat Yai. Saya mendengar itu bahwa budaya pesantren itu sebenarnya Ya. mungkin Yai monggo silakan Begini, dijelaskan. Pak Eko ya. Iya. Sebenarnya cikal bakal daripada lahirnya Nahdlatul Ulama itu tanggal 31 Januari 1926 didirikanlah Nahdlatul Ulama di Surabaya dengan mengundang kiai-kiai se-Jawa Madura. Nah, itulah riwayat berdirinya pertamanya. Berarti peringatan ini, harlah ini adalah harlah satu abad. NU sudah berjalan mulai dari 1926 yang itunya ya apa jadinya Masehinya ya. Oh, Kalau yang hijriahnya 16 Rajab 1344. 16 Rajab 1300. Nah, kebetulan yang dijadikan hari ulang tahun ya hari lahirnya itu kayak pakai hijriahnya. Oh, Jadi yang pakai hijriahnya. 1344. Oh. Sekarang kan 1444. Jadi Oh, pas 100 tahun. Pas satu Iya, abad. Satu abad. Versi satu abad secara Hijriah. Iya. Makanya tadi saya agak berpikir 1926 apa mungkin mulai dari awal idenya itu sebelum 1926, tapi ternyata pakai Hijriah. hitungan Hijriah ya. Pasnya sekarang. Nah, Yai, kalau saya boleh tanya ini Yai, terserah mungkin Yai yang menjawab. Dari acara harlah ini, apa mata acara yang paling menarik menurut Yai? Begini, terima kasih. Semua acara yang digelar oleh Nahdlatul Ulama bagi warga Nahdlatul Ulama baru direncanakan sudah menarik. Sudah menarik baru direncanakan ya. Kita baru rapat di kampus orang sudah begitu. Oh, sudah siap gitu ya. Begitu apanya? Karena warga NU itu fanatik Pak. Artinya bukan fanatik buta. Cinta banget lah. Fanatiknya bukan fanatik yang keras, bukan. Cinta banget sama kiainya, sama guru-gurunya, sama Nahdlatul Ulama. Maka dari itu semuanya menarik. Apalagi ini di era abad kedua, di era digitalisasi yang digemakan oleh Pak Jokowi pada G20 itu. Apa artinya transformasi digital dan sebagainya tadi seperti pesan Pak Jokowi kan ya begitu. Kader-kader Nahdlatul Ulama harus menguasai IT, rebut pasar, rebut ekonomi. Artinya apa? Rebut itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk kesejahteraan warga Indonesia pada umumnya. Kalau ekonomi, politik, pasar, teknologi dipegang oleh orang-orang yang karakternya dididik oleh Nahdlatul Ulama, itu pasti menimbulkan kesejahteraan seluruh alam. Itu karena didikan orang tua kami seperti itu, didikan guru-guru kami seperti itu. Jadi pendidikan di pesantren itu tidak hanya mempertajam logika, ilmu pengetahuan, tapi dari sisi spiritual itu harus dipertajam, sehingga ada wirid, ada puasa khusus dan sebagainya itu
kalau mau melakukan kegiatan apapun, melakukan keputusan apapun, di samping dirapatkan secara logika dan fakta, analisis yang teliti, itu belum diputuskan sebelum mendapat petunjuk dari Allah melalui istikharah. Istikharah itu seperti bermeditasi lah. Jadi sholat khusus untuk meminta petunjuk Tuhan. Bagaimana keputusan ini secara logika sudah saya putuskan baik menurut fakta dan logika, tapi menurut Allah bagaimana? Kalau nanti hati ini sudah menimbulkan kemantapan, itu baru dilaksanakan. Karena apa? Apapun yang kita putuskan itu kalau kita jalankan, itu kalau tidak dibarengi dengan doa dan riyadhah itu, di tengah perjalanan itu kalau ada apa-apa khawatir kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Gitu. Seperti acara ini kan kita itu ya sanggup tidak punya seberapa, tapi di jalan yang jenengan dari saudara-saudara Bethesda yang menyediakan makanan buat kami, menyediakan tempat tidur, tempat tidur. Ya ini kan hati jenengan digerakkan oleh Tuhan untuk membantu kami. Jadi dimanapun kami percaya diri tentang itu. Nah, kira-kira itu. Apresiasinya kami terima kasih sekali. Artinya dalam rangkaian acara, artinya kan harlah ini pasti bukan cuma sekali ini. Tapi kalau yang 1 abad ini yang kan gitu ya. Itu ada untayan acara yang hampir tidak sama kayak yang dulu-dulu gitu. Artinya itu yang mana yang kira-kira ya? Kalau acara yang bukan sekitar sehari selesai, kalau ini kan hampir bukan dimulai dari pukul 00 sampai 00 kembali. Luar biasa. Karena jamaah dari seluruh yang hadir pun punya pikiran yang namanya satu abad itu 100 tahun sekali. Jadi tidak mungkin akan terulang kembali. Kita sudah meninggal. Peringatan abad kedua kita sudah ada di sini. Luar biasa. Dan sebenarnya di Sidoarjo itu sudah banyak sekali event-event ke-NU-an ya. Seperti Hari Santri. Hari Santri juga biasanya untuk tingkat nasional itu juga sering di Sidoarjo. Dan alhamdulillah saya juga selalu hadir. Tapi tidak semeriah seperti satu abad ini. Kalau satu abad itu di jalan-jalan banyak kopi gratis, nasi luar biasa, jalan macet, enjoy saja, rasa jenuh ada, luar biasa. Dan ini luar biasa lagi bisa ketemu dan masuk di rumah. Amin. Bisa ketemu kenalan dengan Pak Eko. Kita sama-sama warga Indonesia, sama-sama di Jawa, sama-sama. Memang betul, NU itu bukan hanya milik keluarga jamaah. Itu kalau kita melihat ketika Gus Dur itu kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, istilahnya Pak Eko ke rumah Bapak. Itu kan dari semua agama ikut mendoakan. Ikut takziah. Semua agama dan merasa kehilangan juga, walaupun sebenarnya hilang. Masih ada. Tadi juga hadir ini secara pemikirannya ajarannya masih jalan. Memang luar biasa. Indonesia kalau nggak ada Gus Dur ya mungkin akan perang saudara. Seperti Uni Soviet. Kalau nggak ada NU itu juga mungkin bisa. Jadi NU itu bagikan kulkas. Menginginkan dari suasana yang panas tidak diademkan gitu ya. Oke ya. Sekarang kita sudah sampai 100 tahun, 1 abad. Artinya seperti yang Yai bilang tadi, kita rayakan atau kita meriahkan dengan begitu semangat yang berapi-api. Lalu pertanyaan saya, monggo nanti berdua menjawab ini. Abad kedua, bagaimana pandangan NU terhadap 100 tahun 1 hari
2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai nanti kita ketemu ke abad kedua. Kira-kira pandangan NU terhadap bangsa ini, karena saya yakin dan saya percaya bahwa NU adalah salah satu pilar bangsa dalam keberagaman, sehingga ini penting. NU di abad kedua itu pandangannya seperti apa? Monggo ya. Kira-kira kami boleh diserahkan. Terima kasih. Bahwa Nahdlatul Ulama itu prinsip menjalankan organisasi adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang seluruh alam, baik manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Dan ini juga perintah Tuhan. Dan ini konsisten selalu dijalankan oleh Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Setiap keputusan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama itu selalu melihat pertama itu adalah fakta dan logika, plus riyadhah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Organisasi terbesar di dunia sekarang itu kan ada 2, Pak. NU dan UN. PBB dan Nahdlatul Ulama. N itu kan United States, itu PBB penjaga kedamaian dunia. PBB dan Nahdlatul Ulama. Jadi NU Nahdlatul Ulama organisasi yang mendunia yang memiliki cabang istimewa di 135 negara. United Nation kan yo hampir seluruh dunia anggota anggota PBB. Organisasi seluruh dunia ini yang beragama Islam itu yang rahmatan alamin yang eksis sampai sekarang itu kan hanya NU. Kebenaran itu milik kita semua, bukan milik kita. Milik kita semua. Ada Semua. semuanya. Jadi kita tatanan sik lah. Ojo glutes sik. Tatanan sik urip bareng-bareng sak alam dunya. Mari kita sejahtera bersama. Jadi ke depan ini Nahdlatul Ulama yang jelas harus menguasai ekonomi, menguasai IT, menguasai ilmu pengetahuan, sehingga peran Nahdlatul Ulama di seluruh masyarakat itu tidak hanya dari sisi agama saja, sisi religius, sisi budaya, sisi ekonomi, sisi kultural, dan pengembangan budaya yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu adalah selalu budaya-budaya yang mendahulukan kedamaian dan kerukunan. Ini yang selalu dikembangkan. Sehingga negara-negara lain itu seperti Timur Tengah kan banyak belajar di PBNU. Indonesia itu memiliki ratusan suku bangsa, memiliki agama yang beragam. Kok tidak pernah ada konflik agama? Jadi kabar kedua ini jelas Nahdlatul Ulama ingin mengayomi dan mengayomi seluruh warga dunia. Jadi sumber inspirasi kedamaian dunia itu nanti selalu ditelurkan oleh ulama-ulama yang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Di NU itu lambang pertama bola dunia itu kan menunjukkan bahwa kita manusia lahir di dunia, hidup di dunia, bekerja di dunia, dan padanya akan kembali ke dunia. Kata Al-Qur'annya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau aku ciptakan dan akan kembali ke tanah, dan akan aku kembalikan ke tanah, dan akan keluarkan lagi dari tanah. Jadi kemudian dunia itu diikat dengan tampar sekali. Gambar Nahdlatul Ulama itu adalah menggambarkan kerukunan antar umat manusia seluruh dunia. Karena itu tampar itu adalah mengitari bola dunia. Kemudian itu ada bintangnya. Jadi bintangnya itu ada 9. Yang satu besar di atas itu adalah melambangkan Allah Subhanahu wa taala, bisa melambangkan Rasulullah SAW. Kemudian di bawahnya ada 4, itu melambangkan sahabat Nabi yang 4. Di bawahnya lagi 4, itu melambangkan madhab yang 4. Jadi dalam NU itu bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Jadi banyak jalan. Makanya dalam NU itu
Tidak ada yang sulit, semuanya masalah bisa diselesaikan di dalam ini. Makanya ada yang namanya lembaga bahsul masail. Oh, itu LBM. ini jadi Itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, baik masalah ekonomi, masalah negara, masalah apa saja dibahas dalam LBM itu. Jadi maka di dalam abad kedua, kalau abad ke-1 sudah terbukti oleh para pendiri, para Moses, pendiri zaman itu sudah dibuktikan. Ini adalah bisa dikatakan tantangan bagi makhluk Islam ke depan. Termasuk ini zaman tadi apa, digitalisasi ya. Ini warga-warga NU sudah banyak sekali yang mempelajari. ada yang menarik dari tadi yang saya tangkap itu bahwa kita ada satu kesamaan penting dalam memandang masyarakat sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Kalau di kita itu ada namanya bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Artinya kamu harus bertumbuh, kamu harus berkembang, dan kamu harus berbuah. Karena dari buah ini yang sekitarmu bisa merasakan. Sama, hampir sama, Yai. Jadi pada dasarnya NU dan Kristen Protestan punya pandangan yang sama dalam memaknai kemasyarakatan. Kita bisa bergandeng bersama-sama. Yai, saat ini yang agak sering menjadi satu kekhawatiran kita bicara sosial media tadi, di mana sosial media saat ini kan sering dipakai dengan hal yang kurang tepat. Artinya warga kita, warga negara Indonesia ya, sampai terkenal dengan sebutan netizen plus 62, itu saking julidnya kan gitu ya, saking aduh ampun deh, RAM-nya udah nggak ada kali, belum lupa dia tinggal di rumah. Yai sebagai pemuka agama dan sebagai tokoh-tokoh masyarakat, kami mohon Yai berikan saran atau berikan nasihat atau ungkapan yang bagaimana seharusnya kita bersosial media di dalam hubungan masyarakat. Jadi begini ya, kalau dakwah NU itu kiainya selalu melakukan dakwah itu artinya menyampaikan pesan agama. Itu pasti satu masalah tauhid tentang keesaan Tuhan. Kedua masalah bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Nah, inti dari tanggung jawab kita hidup di dunia itu kan satu, kita mengabdi pada Tuhan. Kedua, memanage kehidupan duniawi. Apapun tugas manajer itu kan harus mengelola kehidupan duniawi, baik masyarakat, barang, materi, teknologi, keilmuan, dan sebagainya itu agar bisa terkelola dengan besar, terutama manajemen mengelola masyarakat ini harus benar-benar bijaksana. Jadi medsos yang digunakan untuk menebar kebencian itu oleh PBNU mengimbangi dakwah-dakwah yang menyejukkan. Jadi kita selalu memesan kepada masyarakat, perluas pikiran, perdalam hati, kan gitu, agar kita bijaksana menanggapi semua peristiwa-peristiwa yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Apapun tindakan yang berasal dari rasa benci itu akan menimbulkan kerugian semua pihak, dan kita tidak ingin seperti itu. Jadi bijaksanalah dalam bermedia sosial, hati-hati membaca situs-situs, baik itu kelihatannya dasarnya dari Al-Quran, mungkin kelihatan dasarkan oleh hadis Rasulullah, tapi kalau itu kok membenci atau meremehkan golongan tertentu apapun di dunia ini, itu adalah bukan murni dari ajaran Islam yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Pasti yang keluar dari ulama-ulama itu pasti selalu mengajarkan kasih sayang dan kedamaian. Pasti biasa menunjukkan sekali. Mungkin di Terima kasih. Ya, ini pengalaman dan yang hikmah yang luar biasa itu dengan adanya pandemi kemarin ya. Jadi dengan adanya pandemi kemarin itu kaum santri malah bertambah ilmu.
yang asalnya tidak pegang digital kemudian belajar digital, sehingga dengan adanya pandemi seluruh pondok pesantren itu mengadakan pengajian online. Jadi tidak usah dihadiri, bisa didengar kemana-mana, dan itu termasuk salah satu ya daripada menangkal media yang tadi netizen plus Jadi dengan pengajian dan online, dan ini termasuk tugas daripada pengurus NU di semua tingkatan. Artinya semua pengurus NU itu harus mengadakan pengajian online di semua tingkatan. Kalau di cabang yang di tingkat cabang, di kantor cabang, kantor cabang, kita siapa yang bertugas? Yang bertugas mengadakan pengajian adalah Surya, karena di NU itu ada dua pimpinan. Yang pertama adalah Tanfidiyah, itu yang melaksanakan, kemudian Surya itu yang punya perencana, konsep, ya konseptornya. Ibarat di negara itu DPR-nya Surya, presidennya Tanfidiyah, eksekutifnya Jadi dengan adanya online itu, maka sekarang pondok pesantren semua mengadakan pengajian online. Ada yang mingguan, ada yang hampir setiap sore. Jadi saya kira untuk menangkal daripada netizen plus 62 itu, NU sudah siap lah, siap mengimbangi. Di samping situs-situs NU juga sekarang sudah banyak sekali untuk menangkal berita-berita yang mengadu domba. Sering buka-buka. Jadi bisa NU online nanti di situ akan mendapatkan bermacam-macam yang bermanfaat bagi kesejahteraan dunia, kebersamaan, persatuan. Karena memang NU itu tidak mengajarkan lato-lato ya. Nah, sekarang kan sudah lato-lato, saling memukul. Tidak, tapi itu saling merangkul. Seperti ini alhamdulillah saya juga dirangkul oleh Pak Eko. Dilayani, dimuliakan, merasa tersanjung Pak Eko. Terima kasih. Sobat, inilah saya itu dari dulu punya pandangan bahwa Yai itu orangnya rigid, kaku, di bawah gitu ya. Ternyata Yai kita ini sungguh luar biasa membumi. Bahasa saya membumi karena ada di bumi, tidak kemana-mana berpikir tapi tidak bisa melakukan. Artinya, Yai, ini kesempatan luar biasa bagi Bethesda. Bisa boleh berwawancara dengan Yai, dan Yai boleh mampir di rumah kami yang kecil ini, walaupun dengan sambutan yang mungkin banyak kurangnya ya. Lebih dari cukup karena kita musafir. Jadi Yai, saya yakin acara di sana masih banyak, waktu juga Yai yang misalkan kita ya. Sebetulnya kalau bicara sama Yai NU itu nggak cukup satu hari, biasanya itu berhari-hari baru puas gitu ya kita ngobrolnya. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, karena di sana juga masih ada acara-acara ibadah lagi ya. Yai, terima kasih sudah datang ke Sidoarjo, terima kasih sudah datang ke Bethesda, dan semoga nanti dalam perjalanan tidak ada mara bahaya, Yai bisa ditibakan dengan selamat, bertemu dengan keluarga, dengan famili tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih banyak Yai atas kunjungannya. Selamat jalan nanti Yai. Ya, sama-sama. Demikian sobat, inilah akhir perjumpaan kita dengan Yai Jufrianto dan Yai Mufrodi Ali. Sampai jumpa dalam wawancara berikutnya.